Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik sahabat sekalian, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah SWT di malam hari ini kita bisa kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Ini malam Minggu. Wah, Masya Allah ya. Malam Minggu ini biasanya identik dengan macet ya. Nah, jadi sahabat sekalian yang sedang berada di perjalanan, yang sedang mendengar 102,7 FM, semoga bisa selamat ya sampai ke tujuan dengan aman ya. Oke. Baik. Yang lagi di warung. Oke ya, yang juga lagi di warung yang sedang mendengarkan kita mungkin nunggu pesanan ya. Nah, silakan nih bisa menikmati ya. Pada malam ini kita akan bincang-bincang tentang keayahan ya, sahabat sekalian ya. Karena hari ini kita kedatangan tamu ya, dan sahabat sekalian bagi yang juga punya Instagram ya, juga bisa menyaksikan ya live kita pada malam hari ini di Nurul FM Jambi ya. Nurul FM Jambi sedang proses ya juga sama tim operator. Baik sahabat sekalian, di sini saya kedatangan tamu ya, yaitu Ayah Irwan Rinaldi. Kita sapa dulu ya. Assalamualaikum Ayah Irwan. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Ini jauh-jauh nih dari Tangerang ya. Dari Tangerang. Masya Allah ya, Tangerang nih. Baik, di sini saya nggak cuma berdua. Di sini ada juga Ustadz Henry Masyhur dan juga ada Ustadz Jasul. Wah nih, Masya Allah. Assalamualaikum. Oke, ya, kita ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat banget. Alhamdulillah, Masya Allah Ustadz ya. Istimewa malam minggu. Iya nih, langsung berempat kita di sini. Kayaknya bisa sampai jam 10. Wih, keren-keren ya. Ya, dengan narasumber yang keren, pemantik yang keren juga. Oh, ini bisa lama nih ya, sahabat sekalian ya. Oke, baik sahabat sekalian, kita akan ngangkat satu topik yang ini mungkin jarang jarang diungkit ya. Nah, tapi ini sangat penting sekali, yaitu terkait perkembangan anak. Nah, yaitu terkait fatherless ya, di mana ada kondisi di mana anak tumbuh berkembang itu dengan kondisi yang minim peran ayah gitu ya Ustadz ya. Nah, mungkin nanti kita akan lebih banyak mengupas hal ini dengan Ayah Irwan. Nah, tapi sebelum kita jauh, mungkin bisa kenalan dulu nih Ayah Irwan. Ini sebagai apa, kemudian aktivitasnya apa selama ini kan. Nah, mungkin silakan nih. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar. Saya biasanya memang dipanggil Ayah Irwan. Oke. Gitu. Jadi ini bukan branding. Ah, gitu ya, memang ya. Karena memang lebih banyak ini, alhamdulillah ini masuk tahun ke-35 ya, maksudnya untuk saya konsentrasinya di keayahan. Oh, dahulu ya udah lama ya. Udah 3 dekade. 3 dekade. Iya, sebenarnya 3 periode gitu. Tapi sudah jadi ayah lebih dari itu ya. Jadi awalnya sih sebenarnya mendirikan Yayasan Buah Hati. Buah Hati itu waktu itu saya jadi guru TK, terus kemudian ada seorang ibu baru pulang dari Amerika. Beliau memang konsentrasinya di parenting. Namanya Bu Eli Risman. Oh, ya. Terus beliau merasa aneh ngelihat ada guru laki-laki yang jadi guru TK. Iya, dia agak aneh. Iya. Nah, beliau bilang ini sesuatu yang unik gitu. Nah, jadi beliau di situ menerangkanlah gitu Ustaz, bahwa negara maju itu harusnya guru semakin kecil kelasnya, semakin banyak guru laki-lakinya gitu. Harusnya gitu, karena memang itu kan basic ya, fondasi gitu ya. Fondasi untuk menyelamatkan bangsa atau negara ini memang salah satunya adalah di usia PAUD dan TK gitu. Karena kalau yang terbangun lebih banyak stimulasi feminitas gitu kan, di masing-masing anak-anak itu ada feminin, ada maskulinitas gitu. Nah, kalau anak laki-laki kan maskulinitasnya berkembang lebih besar, maka di anak laki-laki kan ada feminitas juga gitu. Supaya dia bisa lembut, supaya dia bisa yang lain. Tapi kalau anak-anak di usia kelas 2 SD ke bawah itu lebih banyak stimulasi dari feminitas itu, terutama berbahaya buat anak laki-laki gitu. Nanti di fondasinya itu memang karena semua yang terbaik potensi itu ada di umur itu, maka jangan-jangan anak laki-laki itu yang lebih banyak diingat itu adalah stimulasi feminitas gitu. Maka akan lahirlah anak-anak yang memang tidak berani fight gitu. Anak-anak yang kalau di istilahnya itu blast gitu ya. Anak-anak yang tidak tangguh ya. Tidak tangguh. Sesuai dengan moto Nur Ilmi kan tangguh, cerdas, berkah, mulia. Ya, oke. Gitu. Kurang tangguh. Kurang tangguh gitu. Ya. Sejak itu kita mendirikan yayasan namanya Yayasan Buah Hati. Oke. Nah, Yayasan Buah Hati itu memang konsentrasinya
di parenting, dan saya konsentrasinya di keayahan gitu. Nah, melihat kondisi yang memang lama-lama, salah satu ketika kami bantu beberapa lembaga negara itu, salah satu persoalan terbesar di kita itu adalah kenapa kita misalnya ada orang yang koruptor gitu ya Pak Ibu, itu karena memang stimulasi maskulinitasnya kurang memang gitu. Sejak dari kecil itu tidak terbangun kelaki-lakiannya. Jadi dia susah mengatakan iya kepada iya, tidak kepada tidak gitu. Ketika dia punya jabatan, dia nggak punya itu karena di basic pendidikannya di usia 0 sampai 9 sampai 7 8 tahun itu dia stimulasi maskulinitasnya kurang. Apalagi di rumah pun yaitu pemahaman para ayah tidak terlalu kuat soal ini gitu. Pernah ada survei yang menyebutkan bahwa di Indonesia maskulinitas itu bisa kita lihat dari seberapa banyak sekolah dan rumah yang menceritakan tentang sirah nabawiyah di umur 0 sampai 7 tahun. Gitu. Karena ada hubungannya ya. Karena maskulinitas itu kan ada di situ. 0 sampai 7 tahun itu kan anak kan nggak ngerti. Tapi dia simpen. Nah, modal yang dia simpan itu adalah sirah nabawiyah itu, kelaki-lakian itu. Kalau anak laki-laki, sirah itu harus dikhatamkan. Kalau anak perempuan yang 4 perempuan terbaik dunia dan akhirat kata Rasulullah SAW itu. Penghulu para wanita surga itu. Nah, yang jadi tantangan di kita adalah anak laki-laki kita setelah sudahlah ayahnya tidak terlalu berperan gitu, dan stimulasi maskulinitasnya juga nggak berkembang dengan baik gitu. Maka kalau ada kecenderungan suami yang keras ke istri atau suami yang tidak bertanggung jawab, perceraian terlalu tinggi di Kemenak itu, perceraian itu bukan ini ya, bukan laki-laki menceraikan istri yang terbanyak, tapi sekarang istri yang minta bisa dengan suami. Persoalannya bukan karena material, tapi lebih kepada persoalan dia menikah dengan seorang laki-laki yang umur 40 tahun secara biologis, tapi kematangan psikologisnya itu umur 25 tahun, 30 tahun gitu. Itu salah satu penyebab terbesarnya adalah karena supply di tarbiyah dan di ayahnya, pendidikan dan pengasuhannya di sekolah dan di rumahnya, feminitas ini terlalu banyak gitu. Nah, nanti kita agak susah memang untuk melahirkan Al-Fatih yang baru. Kalau Al-Fatih yang baru itu kan sejak dari kecil ibunya memang sudah mensuplai maskulinitas gitu. Bahwa pagi-pagi dia bawa ke depan rumahnya dan diperlihatkan seberang, ibunya nanya di seberang selat itu, kamu tahu apa? Oh ya, itu Konstantinopel. Nah, kamu tahu apa kata Rasulullah? Ya, banyak orang yang menaklukkan tapi nggak bisa gitu. Nah, siapa akan menaklukkan itu? Aku. Dan itu repetitif sifatnya gitu. Dan itu direpetitifkan hampir setiap hari. Sehingga maskulinitas itu sangat luar biasa terbangun gitu saat gitu. Itu yang mengawali. Nah, sekarang ini ada istilah ini, saya panggilnya bro apa ustaz ya? Bebas ya. Abang Masri. Jadi sekarang itu ada satu penemuan namanya lost connection. Lost connection itu adalah malapetaka di pengasuhan yang lost, bukan disconnection, hilang. Jadi hilang itu seperti orang rotan dipotong, gitu. Jadi nggak ada sambungannya gitu loh saat gitu. Nah, itulah yang akan menyebabkan dunia ini akan hancur-hancuran gitu loh saat gitu. Lost connection itu yang pertama adalah ayah itu lost connection dengan dirinya. Ibu itu lost connection dengan dirinya gitu. Jadi ayah tidak mengerti dia siapa sebenarnya, apa fitrah yang dia lakukan, kapan dia melakukan fitrah itu ke istrinya dan ke anak-anaknya. Istri juga nggak tahu gitu saat gitu. Lost connection. Jadi bukan disconnection. Artinya ayahnya sebetulnya ada, ibu ada, anak ada, berkumpul dalam satu rumah. Tapi mereka sendiri-sendiri sebenarnya. Sibuk masing-masing. Sendiri sebenarnya. Dan itu adalah malapetaka yang luar biasa gitu loh gitu. Nah, ini disambutlah dengan pihak di luar dari lembaga, di luar dari keluarga. Sekolah, masjid, lembaga yang lain yang anak-anak akan ada di sana gitu. Jadi anak-anaknya akan tumbuh memang seperti zombie akhirnya gitu. Secara fisik makan dia gitu. Bahkan kita dalam pertanyaan-pertanyaan ayah dan ibu setiap hari itu lebih banyak pertanyaan fisik sebenarnya. Kamu udah makan apa belum gitu. Seperti pagi hari, kamu jangan lupa makan. Tapi ibu dan bapaknya lupa bertanya, kamu bahagia nggak hari ini, gitu pagi ini, gitu gitu. Kayaknya kita juga lupa. Iya, gitu. Jadi memang akhirnya anak-anak stimulasi itu lebih banyak fisik memang. Gitu. Maka ditumbuh di usia terbaiknya itu memang fisik stimulasinya. Jadi jangan marah kalau anak-anak kita usia-usia 14-15 tahun secara biologis dia luar biasa, tapi dia nggak matang secara emosional gitu saat itu. Dia nggak matang secara spiritual dan lain-lain gitu saat itu. Nah,
itu yang sekarang disebut dengan lost connection itu. Nah, lost connection itu kita kalau berhubungan dengan pasangan, dengan anak-anak itu lebih kepada terhubung tapi nggak tersambung gitu saat gitu. Terhubung tapi tidak tersambung. Jadi lebih banyak sebenarnya artifisial saja gitu loh saat gitu. Guru dengan anak ini muridnya lebih kepada terhubung tapi nggak tersambung sebenarnya. Lebih banyak kita guru-guru adu logika tapi nggak adu hati gitu ya gitu. Oh, iya. Jadi karena guru-guru kalau di sekolah sebagian besar guru-guru nggak mengerti sebenarnya. Dia megang anak kelas 1, apa yang terjadi anak kelas 1 dia nggak ngerti gitu Ustaz. Gitu. Makanya openingnya kelas 1 pasti berbeda dengan opening kelas 4 gitu Ustaz. Gitu. Guru yang kalian kita bahas tadi pagi itu, kalau guru kelas 3 ke bawah itu dia sebagai as a teacher gitu Ustaz. Tapi kalau kelas 4 SD ke atas dia nggak boleh as a teacher, dia as a coach gitu loh Ustaz gitu. Dia harus membimbing memang gitu Ustaz. Membimbing nggak boleh banyak ngomong. Kalau saya istilahkannya guru kelas 4 ke atas itu bicara boleh hanya 30%, mendengarnya 70% gitu loh. Dan itu perlu keterampilan gitu Ustaz. Kalau jadi dia memperhatikan masa ya, tugas perkembangan setiap fase anak itu. Tugas perkembangan. Jadi sebenarnya kalau saya lebih banyak sebenarnya bagaimana sebuah lembaga yang hebat atau apa itu lebih kepada penguasaan tahap perkembangan sebenarnya saat itu. Karena kalau kelas 4 SD ke atas itu secara tahap perkembangan fasilitas harus dicabut sebenarnya Ustaz. Oh, justru harus dikurangi gitu Ustaz. Untuk meningkatkan kemandirian. Oh iya, kan tujuan dari An-Nisa ayat 9 itu Ustaz gitu. Jadi makanya anak-anak kelas 4 SD ke atas itu kalau ada persoalan nggak boleh selesaikan. Gitu Ustaz gitu. Selesaikan dia sendiri. Dia sendiri. Kita kan sebagai coach gitu Ustaz gitu. Makanya guru-guru kelas 4 SD ke atas itu memang harus dilatih kalau saya coaching skill gitu, seperti hebatnya Nabi Ibrahim jadi seorang coach yang luar biasa buat Nabi Ismail gitu loh. Ya selama ini orang sama ratakan ya. Iya. Makanya memang gini San, jangan marah kalau suatu saat nanti anak kita kan jadi follower San. Gitu. Jadi karena memang tidak berkembang San. Critical thinking-nya nggak berkembang gitu. Padahal sejak dari dulu kita diajarkan. Nabi Ibrahim mengajarkan Nabi anaknya itu bahkan pikir menurutmu gimana gitu. Coach ya. Padahal itu kan sesuatu yang qad'i sifatnya. Nggak bisa ditawar. Allah yang nyuruh kok. Yang meleleh. Tapi Nabi Ibrahim masih nanya gitu karena itu Ibrahim menghargai kita bahwa memperlakukan anak di usia itu memang as a coach gitu loh saat gitu. Kalau teacher kan langsung aja, udah ini perintah Allah ikut aja lah. Iya. Fil amri ya. Iya. Artinya peran sekolah penting sekali ya. Oh iya Ustaz. Jadi kalau sebentar Pak. Jadi begini, saya memasukkan anak saya ke SD umur 7 tahun. Kenapa tidak 6? Saya masukkan 7 di zaman kemarin anak-anak masih 7. Karena saya pengen dia jadi pemimpin. Iya. Tapi rupanya tidak maksimal apa yang kami rencanakan itu. Bisa jadi jangan-jangan ini selama ini masalahnya ya. Jadi di sekolah polanya tidak ke sana. Betul. Karena penelitian terbaru dari Global Parent Survey itu San, di survei orang tua sedunia ini, Indonesia itu nomor 2 San. Nomor 2 yang orang tuanya mengatakan bahwa ada apa-apa dengan anaknya serahin ke sekolah. Gitu San. Nomor 1 itu India. Jadi India. Jadi kalau ditanya ke orang tua tuh Indonesia yang ngajarkan tauhid ke anakmu siapa? Sekolah aja. Gitu San. Yang ngajarkan ibadah ke anakmu siapa? Sekolah aja. Betul. Lagi Al-Fatihah ya. Tapi parah dong ayah. Iya Ustaz. Karena ketika anaknya ada apapun mereka marahin guru. Betul Ustaz. Jadi satu sisi sebenarnya bagi kita di pihak sekolah kita menguntungkan Ustaz gitu karena anak. Tapi satu sisi ada di umur-umur terbaik yang sebenarnya sekolah nggak boleh terlalu banyak ikut campur, tapi sekolah mengambil alih gitu loh Ustaz gitu. Bondingnya hilang gitu Ustaz gitu. Dia 0-15 tahun itu kan apa bilangnya kalau orang tua harus memberikan bonding gitu saja supaya anak di umur 15 tahun ke atas memberikan attachment gitu. Attachment itu balasan dari bonding. Nabi Ibrahim itu mengatakan ya bunaya dibalas oleh attachment ya abati gitu. Jadi nggak mungkin Nabi Ismail mengatakan ya abati kalau dia nggak mendapatkan bonding ya bunaya gitu loh gitu. Nah abati itu artinya apa? Iya, jadi ayahku tersayang. Wahai buyaku lah, buya. Artinya kedekatan sangat luar biasa. Secara kejiwaan sangat luar biasa. Jadi bonding 5 fitrah itu bonding spiritual, emosional dan lain-lain itu. Jadi ayah, sekarang pola itu sudah terjadi nih. Iya. Seorang ayah, seorang ibu udah pola mendidik anak itu sudah terjadi. Apa yang harus dilakukan ayah?
Kalau saya bilangnya benang-benang Sekarang kan nasi sudah jadi Dibungkus, nah, ya. itu gimana Kan masih bisa apa di- yang harus kita lakukan? Ini kan banyak kadang-kadang para ayah, para Iya. bunda nih nanya, Iya. Pak Ustadz, inilah terjadi anak saya udah seperti Iya. ini, pola mendidik saya udah seperti Iya. ini, apa yang saya lakukan? Udah telanjur Anak ya? saya udah telanjur, Telanjur, nah, betul, sekarang betul. gitu kan. Padahal 0 sampai 7 Iya, tahun itu saya betul, gagal tuh. betul. Udah lewat ya. Iya. Gimana nih? Iya, Ayah Irwan? bubur kan masih bisa dibikin bubur ayam. Kan? Iya. Tapi kalau udah diaduk-aduk gimana? Kalau saya yang pertama itu kalau di tahap perkembangan itu ada namanya restrukturisasi. Oh. Kalau di usia 8 tahun anak kita ada proses restrukturisasi yang pertama atau reparenting atau reskema, membuat skema baru gitu saat gitu. Kalau anak kita 8 tahun, kita mungkin nggak terlalu acuh, terabaikan tuh tahap perkembangannya di umur 0 sampai 7 tahun, kita masih bisa melaksanakan, mengulangnya Ustaz, dengan menghebatkan 5K. 5K itu kehangatan, kedekatan itu fisik, kelekatan secara psikologis, keterikatan dan keterlibatan. Gitu Ustaz. Nanti ada lagi proyek besar Ustaz, kalau anak kita sudah umur 15 tahun ke atas, kita di antara 9 sampai 15 tahun kita atau sekolah atau rumah tidak melaksanakan proyek akil balik itu atau melakukan anak laki-laki dan anak perempuan itu, kita masih bisa nih melakukan 2 hal ini gitu, melakukan hal ini, mengulangnya gitu Ustaz gitu. Yang paling berat itu sebenarnya adalah di usia 16-17 tahun ke atas gitu, karena secara fitrah anak-anak sebenarnya sudah nggak dekat sama kita gitu Ustaz, secara fitrah gitu. Jadi memang susah, merestrukturisasi itu susah gitu. Kalau saya itu yang pertama, yang kedua Ustaz, kalau menurut saya nggak ada kata terlambat lah saat gitu, terlambat itu. Nah kalau saya yang harus kita lakukan itu adalah pertama antara suami istri atau pihak-pihak lembaga seperti sekolah menyepakati 3 hal San. Yang pertama adalah mari kita ulang apakah antara suami dengan istri itu, kalau ulama menyebutkan dia harus sama dalam 14 prinsip pengasuhan. Gitu. 14 ya? 14 prinsip pengasuhan. Dan Cuman para ayah nggak tahu nih. Satu aja belum gitu. 14 iya, mungkin. sudah dilaksanakan sebenarnya saya. Gitu. Iya. Antara guru dengan guru, dia harus sama. Harus sama. Jadi 14 prinsip itu prinsip. Kalau prinsip itu sesuatu yang nggak bisa ditawarkan misalnya. Iya. Gitu. Misalnya gini, anak itu amanah Allah. Kalau satu orang guru berbeda pendapatnya dengan guru yang lain, guru satu mengatakan amanah itu amanah fisik, gitu ya saya. Kalau guru yang lain enggak, bagi dia amanah anak itu, kalau anak-anak datang ke sekolah, mau dia kelas berapa, bagi dia amanah itu adalah persoalan emosional juga, sosial juga gitu. Nah kalau antara 2 guru ini nggak sama saat gitu, ada guru yang bukan muridnya dia, bukan kelasnya dia nggak akan memberikan perhatian secara emosional saat. Karena secara prinsip mereka sudah berbeda gitu saat gitu. Nah apalagi di rumah gitu saat gitu. 14 prinsip ini misalnya usia semakin kecil, usia semakin serius mengurus anak gitu saat. Nah ini kan kalau di sekolah kan harus sama nih Sat, antara yayasan dengan guru kan bersama nih gitu ya. Artinya kalau semakin kecil usia anak itu berarti kita harus menempatkan guru-guru terbaik di usia-usia kecil. Gitu Sat ya. Seperti di sekolahnya Ustadz Fatihah kan itu sekolah paling kecil itu pasti guru terbaik. Ya katanya di TK itu kalau di luar itu S2, S3 yang ngajar. Iya. Misalnya kalau kita melihat mana tahsinul Quran yang sudah selesai gitu, pasti kita akan melihatnya di kelas kecil. Karena kalau boleh saya mengambil istilah nyunnahnya sebenarnya gitu ya, semakin kecil. Dan ini adalah prinsip gitu. Artinya memang antara yayasan, founder, stakeholder dengan guru atau termasuk maaf Ustaz yang jaga kebersihan misalnya di sekolahan apa gitu. Nah prinsipnya nggak boleh nggak sama gitu Ustaz gitu. Jadi antara 2 orang tua nggak boleh nggak sama gitu Ustaz, harus sama. Misalnya bagaimana memperlakukan anak-anak di usia yang jadi tantangan itu adalah ketika anak usia 0 sampai 7 tahun suami istri beda gitu Ustaz. Jadi karena ayahnya marah, iya, ibunya ya. betul. Karena memang prinsip mereka nggak sama gitu Ustaz. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pola. Kalau pola ini nggak sama nggak apa-apa, tapi disepakati. Pola itu ya seperti misalnya membangunkan anak pagi hari itu harus disepakati gitu Ustaz. Iya. Kemudian proses nidurin anak harus disepakati polanya gitu Ustaz. Nah yang ketiga, kalau menurut saya ada diulang yang kalau istilahnya itu adalah roadmap pengasuhan itu Ustaz. Yang innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim ala Imran itu. Jadi Allah memang menyuruh untuk membedakan mengurus anak laki-laki dan urus anak perempuan gitu, karena memang fitnah akan muncul, fitnah yang besar gitu, baik mau di sekolah maupun di rumah gitu loh Ustaz gitu. Iya. Nah itu menurut saya 3 ini yang harus kita antara
pasangan atau kalau di lembaga antara guru-guru dan seluruhnya harus sama gitu. Misalnya memperlakukan anak, saya ambil contoh, kalau di melakukan anak laki-laki anak perempuan itu biasanya contoh misalnya kalau di PAUD dan TK itu kita punya program misalnya sekali 15 hari itu anak laki-laki masuk lebih dulu dari anak perempuan gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka memberikan stimulasi tentang Ar-Rijal Qawwamuna 'alan Nisa itu. Enggak bersamaan. Jadi anak-anak di usia itu targetnya dia nggak tahu, tapi dia simpan. Dia harus lebih banyak melakukan penyimpanan itu. Jadi biasanya sekali sepekan, sekali 15 hari itu anak laki-laki yang dibimbing untuk masuk duluan gitu. Nanti anak laki-laki itu biasanya nanya gitu, kenapa sih Bu Guru, Ustazah, anak laki-laki masuk duluan? Nanti kita akan spill ke mereka gitu bahwa kamu laki-laki nak, gitu ya. Laki-laki itu akan bertanggung jawab soal nanti apakah kursi itu aman buat teman perempuanmu. Dia memastikan gitu ya? Iya, dia memastikan. Walaupun sebenarnya target kita bukan di hasil, target kita adalah memang di usia itu Allah memberikan penghebatan penyimpanan. Jadi semakin banyak dia simpan bahwa dia laki-laki ar-rijal gitu loh, akan memudahkan dia nanti di usia akhir baliknya dia gitu. Jadi dia nggak gampang membuli orang gitu loh, gitu. Karena dia laki-laki, dia tahu persis apa yang harus dilakukan kepada orang perempuan gitu. Nah, kalau ini kita lakukan sejak dari kecil gitu tentang membedakan stimulasi laki-laki berdasarkan perempuan itu, kita kebayang saat nanti anak laki-laki kita itu ketika di usia-usia 20 tahun, 1 tahun itu akan muncullah laki-lakiannya itu gitu ya. Gitu. Dan anak perempuan juga seperti itu. Nah, 3 itu kalau menurut saya yang harus kita ulang gitu. Misalnya ya tadi 1 adalah prinsip itu ada 14 yang itu nggak bisa nego, itu nggak ada bergen di situ gitu. Jadi memang harus sama gitu. Seperti misalnya apalagi ya? Nanti dengan ayah tambah lagi nih. Iya. 14 prinsip itu apa saja kita kan belum tahu nih kan. Apakah ada hasil risetnya tuh gimana tuh? Ya itu butuh 7 hari 7 malam. Wah. Iya. Tapi itu spillnya di awal kan udah tergambar lah kita ya. Jadi memang perlu ada memberikan penguatan kepada anak cowok, dia tuh ada cowok dan dia tuh punya power gitu kan. Dan itu selama ini kan kita tuh ya sama ratakan semua. Nah, itu berarti ada kesalahan mindset, ada kesalahan persepsi dalam mengajar anak. Jadi itu tuh samakan semua nih formulanya. Karena memang ini juga gara-gara pemerintah gitu. Laki-laki perempuan sama saja. Iya. Kalau tadi Ustaz nanya soal pesan dalil itu Al-Qur'an. Iya, ada Al-Qur'an kan memang di Al-Quran disuruh membedakan stimulasi laki-laki dan perempuan. Bahkan memang ditunjukkan sama Allah bahwa yang innallaha astafa Adam wa Nuhan wa Ibrahim itu ada rujukannya memang. Jadi memang karena apa? Karena mengurus anak ini kita nggak boleh asal-asalan. Karena bukan milik kita. Nah, karena milik Allah harusnya kembali kepada sang pemilik gitu. Jadi kurikulumnya jangan kita bikin sendiri gitu loh, Ustaz. Ini kan bukan milik kita. Kalau milik kita bikin kurikulum sendiri. Tapi kalau anaknya milik Allah, tanya dulu kurikulum Allah seperti apa, gitu loh, gitu. Jangan-jangan kita hanya sukses di dunia, tapi sebenarnya kita nggak sukses di akhirat sebenarnya gitu. Jadi kita merasa bahwa kita besar di dunia, tapi nanti Allah tanya dia mau hisab, bukan itu yang kuinginkan. Gitu. Persepsi suksesnya beda dengan Allah ya. Nah, gitu. Artinya gini, Sat, kalau saya punya handphone ini, berarti kalau handphone ini mereknya A, saya mengoperasionalkannya lewat manual book yang A. Iya, betul. Gitu, Sat, gitu. Saya pakai B, hancur-hancuran handphone ini. Nah, logikanya adalah kembali anak itu miliknya Allah, gitu. Dan Allah sudah selesai. Kita bukan pemilik dari anak itu, gitu loh, Sat, gitu. Jadi kembalikan, mau sekolah, mau rumah, mau apa, kembalikan kepada sang pemilik. Jadi kalau mau bikin kurikulum, bikin dulu kurikulumnya Allah, tanya dulu kurikulum Allah maunya apa, gitu loh, Sat, gitu. Barulah kita suplemennya kurikulum yang lain, gitu loh, Sat, gitu. Di rumah, karena hanya kita ketitipan, Sat, gitu. Bukan pemilik kita, gitu loh, Sat, gitu. Betul. Jadi memang kalau itu ya kembalikan ke situ, gitu loh, Sat, gitu. Formulanya sebenarnya sudah ada ya, cuman kita tuh belum sadar aja ya, belum tahu gitu. Sangat besar, bahkan karena ini miliknya Allah, bahkan semenjak dari pranikah sudah selesai kurikulumnya, gitu, Sat, gitu. Harusnya ya. Iya, kurikulumnya udah selesai itu, Sat. Iya, sudah ada Sudah ya. ada kan, gitu, betul, tinggal sudah. Karena kita hanya tukang diamanahkan aja, Sat. Iya. Nah, urusannya adalah kita pengkhianat atau kita amanah, apa gitu, Sat, gitu. Gitu. Ini kadang-kadang kita terjebak ke bahwa anak itu milik kita, gitu loh, Sat, gitu. Sehingga kita bikin ukuran-ukuran sendiri. Ini suksesnya begini, gitu loh, Sat. Gitu. Atau mungkin karena FOMO juga, misalnya dengan dunia yang sekarang kayaknya kayak gini lah gitu. Melihat para ahli mengatakan gini-gini kita ikutin gitu kan. Nah, itu gimana tuh, Sat? Iya, makanya memang kalau prinsip dalam Tarbiyatul Aulad itu, kalau yang saya tahu, Sat, bukan kepada teori parenting.
bukan kepada teaching skill gitu. Betul. Sukses sekolah atau sukses rumah itu bukan pada parenting skill, bukan pada teaching skill, tapi persoalannya kepada Allah berkah apa enggak gitu Ustaz. Itu dulu ukurannya. Indikatornya berkah ya. Iya, kalau Allah berkah itu berarti Allah suka gitu Ustaz. Iya. Karena punya Allah Subhanahu wa taala, dilakukan disesuaikan dengan apa yang kita dikerjakan gitu loh Ustaz gitu. Karena kan ukuran kita dan terbetul aulad itu bukan kepada persoalan hasilnya dunia ya Ustaz, tidak gitu Ustaz. Iya. Ada jadi anak-anak kita itu memang kalau Allah mungkin Allah nggak kasih hidayah kepada anak kita gitu Ustaz gitu. Seperti ayah Nuh misalnya gitu Ustaz. Kalau kita pakai ukuran dunia frustasi kita Ustaz. Betul. Gitu. Nah, kalau sekarang kembali ke topik yang fatherless tadi. Nah, itu mungkin ada nggak data yang bisa menguatkan fenomena ini di Indonesia gitu? Iya. Ada nggak? Jadi kemarin itu alhamdulillah saya dilibatkan lah di pemutakhiran data tentang keluarga di Kementerian BKKBN dan Tanggungan Keluarga itu. Tahun berapa? 2025. Oh, baru. Baru. Oke. Yang 26 November itu di launching 2025. Gitu. Baru. Jadi datanya 25,8% itu anak-anak mengalami fatherless di Indonesia gitu. Kalau itu berarti memang Indonesia di ranking 3, ranking 4 di seluruh dunia gitu saat gitu. Jadi apa maksudnya? 1 dari 4 keluarga di Indonesia itu anaknya dipastikan mengalami fatherless dan fatherhoodless gitu ya. Nah, mungkin bedanya apa definisinya? Anak kalau fatherless itu anak yang memang dapat ayahnya secara fisik. Oh. Nah, jadi kalau kita di anak itu kan ada 2 tusan. Oke. Ada pertumbuhan, ada perkembangan. Pertumbuhan itu lebih kepada fisik. Ya. Jadi kalau fatherless itu anak-anak yang tidak mendapatkan stimulan, bukan tidak mendapatkan, tidak terlalu optimal. Stimulasi tentang pertumbuhannya, lebih sifatnya kepada fisik gitu loh. Iya, pertumbuhan fisik. Kalau fatherhoodless itu adalah anak-anak yang tidak mendapatkan tidak optimal keayahannya. Keayahan itu mental ya, lebih ke mental. Ya, emosional, intelektual, sosial dan spiritual. Jadi ayahnya nggak hadir secara perkembangan, tapi ayahnya hadir secara pertumbuhan. Nah itu banyak di Indonesia. Ayah hadir secara fisik itu yang ngurus pertumbuhan itu. Seperti yang tadi saya sebutkan itu. Kita lebih banyak kecenderungan urusan dengan anak itu urusan pertumbuhan, urusan fisik. Bahkan secara tidak sadar internalize ke dalam diri kita urusan dengan anak itu urusan makan gitu. Iya. Jadi pertahanan kita lebih banyak sudah makan belum? Ada makan belum gitu. Di sini ya. Apa pandangan ayah kalau ini saya baca data nih. Di Kota Jambi Kota Jambi di sini. Tahun 2024 itu ada salah satu LSM yang dia menangani 1.800 komunitas LSL. Lelaki seks dengan lelaki, LGBT gay. Kalau tahun 2025 mereka kemudian tidak hanya itu, 67 kasus mereka terindikasi akibatnya kemudian ke HIV/AIDS, sampai pendampingan tahun 2025 itu kepada 1.513 orang di Kota Jambi. Dan sebagian besar itu umur 16 sampai 17 tahun. Apa pandangan ayah? Apa ini ada hubungannya dengan fatherless? Oh iya, San. Jadi fatherless itu kalau akibatnya 3 saat kalau di Indonesia. 1 akibatnya kepada istri, yang kedua akibatnya kepada anak perempuan, namanya Dedi Isus. Nah, Dedi Isus itu adalah yang kalau BKKBN melakukan penelitian anak perempuan di Indonesia yang umur 16 sampai 19-20 tahun itu yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan itu jumlahnya 63%. Itu resmi itu, besar sekali, besar. Artinya kalau anak perempuan kita kumpul dalam ruangan 100 orang, ada 60 lebih yang sudah melakukan hubungan suami istri di luar pernikahan. Apakah dia akan hubungan suami istri secara lawan jenis atau melakukan secara mandiri saat gitu. Nah, yang kedua namanya father hunger, yang tadi disebutkan itu. Indonesia itu sekarang terakhir itu ada saya ikut pertemuan lah di Brussels itu tentang konferensi ayah sedunia itu. Indonesia itu masih diposisikan di 10 besar, kecenderungan anak laki-laki itu homo itu. Homo itu maksudnya gini, luar biasa. Itu adalah ini nasional, Gejalanya apa yang tadi saya ceritakan, stimulasi maskulin itu kita kurang memang, Padahal kita negara muslim. Apakah di atas kita itu muslim juga? Oh enggak, enggak, justru kita yang banyak penyumbang itu, Jadi kalau saya, kembali ke yang tadi pembicaraan itu, gitu. Kita memakai kurikulum siapa gitu loh, yang kita lakukan di sekolah dan di rumah itu kurikulum siapa sebenarnya gitu loh, gitu. Jadi anak-anak kita memang
tidak terlatih secara maskulinitas, itu nggak terlatih saat gitu. Jadi misalnya gini, anak umur 10 tahun di rumah dan di sekolah kalau ada masalah diselesaikan. Gitu. Padahal di usia itu dia harus ketemu dengan dunia yang tidak seolah-olah gitu loh saat gitu. Dipertemukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu golok saat dipertemukan. Golok loh saat gitu. Artinya kan ini pembelajaran yang sangat luar biasa gitu loh. Yang sekarang dipakai oleh negara-negara luar saat yang non muslim. Kalau ada persoalan anak-anak nggak diselesaikan sama mereka saat. Ada dulu saat ketika saya bantu di Dignas itu ada kesempatan melihat sekolah terbaik di Amerika saat gitu. Sekolah terbaik Amerika itu bangunannya ya nggak terlalu bagus-bagus di sekolah Laskar Pelangi lah saat gitu. Tetapi jangan kita tanya soal kompetensi gurunya saat gitu. Kompetensi guru sangat luar biasa. Jadi mereka bisa misalnya gini saat guru-guru olahraga ada 4 guru yang minimal gitu saat itu harus menguasai parenting dan fathering. Kepala sekolah, guru agama, guru kesenian, guru olahraga. Karena itu moment of fatheringnya luar biasa banyak di situ. Saya ambil contoh saat. Karena aktivitasnya ya. Iya saat. Moment of fathering itu banyak sekali. Saya ambil contoh saat. Guru olahraga di SD itu tidak ada kewajiban dia untuk mencetak atlet profesional di situ. Nggak ada kewajiban dia. Tugas dia adalah bagaimana memanfaatkan momen bagaimana menjadi anak laki-laki jadi anak laki-laki. Gitu. Lewat apa main bola gitu udah lain-lain itu. Jadi itu mau tidak mau memang guru olahraga itu guru yang spesial gitu. Jadi guru yang memang kita di paling depan nih kita pasang gitu Ustaz. Guru agama itu dia harus tahu tentang kalau dia menceritakan Rasulullah hijrah itu guru agama yang punya kepekaan luar biasa Ustaz. Dia harus nangis dalam tanda petik Ustaz kalau ceritain bagaimana Rasulullah terjatuh dalam hijrah. Itu pendidikan ke laki-laki dan ke perempuan. Pendidikan ketangguhan gitu loh Ustaz. Nah persoalannya adalah apakah guru agama kita memiliki itu atau tidak gitu Ustaz. Sehingga ketika dia bercerita tentang bagaimana Abu Bakar menahan tangannya gitu untuk yang sakit itu luar biasa. Itu kan pendidikan ketangguhan itu Ustaz gitu. Dan itu diceritakan oleh guru agama yang tidak menimbulkan kesan ke anak kita gitu Ustaz. Karena dia nggak tahu soal parenting gitu Ustaz gitu. Datar aja ya. Datar aja gitu Ustaz gitu. Nah, jadi kalau saya kembali ke seperti yang apa yang Ustaz tanyakan itu nasional Ustaz. Nasional. Jadi salah satunya adalah yang tadi itu. Karena memang fatherless dan fatherhoodless itu hilang di rumah, hilang di sekolah dan hilang di masjid. Gitu loh Ustaz gitu. Anak-anak datang ke masjid, anak laki-laki nggak usah laki-laki Ustaz. Tugas dia adalah kamu udah sholat belum? Sholat yang rapi gitu Ustaz. Dia nggak menemukan bahwa di masjid itu ada waktu-waktu di mana datang ke masjid itu dia akan mendengar tentang Abu Bakar gitu loh Ustaz. Dia akan mendengarkan begitu hebatnya Umar bin Khattab itu loh Ustaz gitu. Karena masjid kita fungsinya sudah dipersempit hari ini hanya sekedar sebagai tempat sholat. Iya, gitu. Jadi kalau itu saat ini akan terus grafik itu akan terus nanjak saat gitu. Kalau ini terus kita biarkan tidak ada perbaikan. Oh iya Ustaz. Iya gitu. Jadi kan yang banyak itu memang mohon maaf nih yang banyak itu kan memang yang mayoritas kan anak-anak kita gitu loh Ustaz gitu. Ngeri juga kalau kita teruskan biarkan ini tidak kita melakukan perubahan. Iya, tidak kalau ada gerakan penyadaran. Iya, betul Ustaz. Kalau saya pikirnya seperti misalnya di sekolah, guru laki-laki yang sudah kelas 4 SD ke atas itu menurut saya dia wajib laki-laki. Maksudnya kalau dia lagi guru laki-laki, artinya dalam tanda petik laki-laki dia harus laki-laki ya. Harus laki-laki. Karena kalau tidak, Ustaz, dia nggak mendapatkan ayahnya di rumah. Dia mendapatkan ayah dari mana gitu loh, Ustaz. Kalau dia nggak guru olahraganya mengurus misalnya nendang bola yang diurus guru olahraganya itu adalah kaki lurusin kaki gitu loh Ustaz. Nah, itu bukan tugas guru olahraga di usia itu gitu loh Ustaz. Iya. Tugas guru olahraga adalah bagaimana ketika dia nendang ke gawang nggak masuk gurunya nepuk pundaknya di belakang pegang anaknya dan mengatakan bahwa nak kita laki-laki kamu laki-laki itu jatuh bangun kamu tahu apa yang kamu lakukan gitu loh Ustaz gitu. Oh iya kan gitu. Menguatkan itu. Jadi karena memang amanah dari melahirkan anak laki-laki tadi. Jadi secara garis besar memang adalah kalau saya ngelihat saat kejadian anak-anak semacam itu adalah karena memang stimulasi maskulin itu memang nggak banyak. Dia mau temuin dari mana Ustaz? Di rumah nggak dapat. Di sekolah nggak dapat. Di sini stimulasi ini gawat di sini Ustaz. Gitu ya. Sesuai dengan siapa yang ini gitu Ustaz. Dia temui ada artis atau apa yang badannya laki-laki tapi nggak laki-laki gitu loh. Gitu. Nah, menurut saya adalah ya seperti yang Ustaz yang dia bilang itu. Menurut saya nggak usah nunggu orang lain. Apa yang kita punya kita revolusi Ustaz. Gitu. Maksudnya kita lembaga punya kita ulang gitu Ustaz. Gitu.
Jadi kita tinggalkan ukuran-ukuran dunia kesuksesan sebuah lembaga atau rumah kita misalnya atau apa gitu. Ukurannya adalah ini Allah ridho apa enggak tuh ya. Gitu dengan begini misalnya ketika guru PAUD TK kita tahsinnya belum selesai. Allah enggak ridho nih San. Gitu. Berarti kita khianat dengan Allah memberikan waja'alakum sam'a wal absara afidah gitu loh San. Allah berikan kemampuan pendengaran yang luar biasa. Jangan sampai menempatkan orang-orang yang tidak memberikan kemampuan yang luar biasa untuk misalnya baca Al-Quran atau apa gitu loh saat gitu. Nah, ini akan menambah grafiknya akan naik terus. Daddy issues, father hunger itu kan naik terus dan naik terus. Dan itulah yang nanti akan jadi pemimpin kita. Gitu loh saat ya. Dia secara intelektual dia oke, gitu loh saat. Tetapi ketika dia memimpin nggak muncul kelaki-lakian ini. Dia sangat diatur oleh orang gitu loh saat. Dia nggak berani mengambil keputusan gitu. Persoalannya adalah persoalan 0-15 tahun kalau di ilmu pengasuhan. Makanya kalau orang mengatakan 0-15 tahun itu sekolah dan rumah itu benar-benar fight, Ustaz. Fight di umur 0-15 tahun itu benar-benar fight gitu. Artinya sekolah dengan rumah itu betul-betul kamu lupakan perbedaan di antara kita gitu Ustaz gitu. Konsentrasi kita adalah kamu harus sama. Karena ketika 15 tahun ke atas, anak-anak akan say goodbye sama kita gitu Ustaz. Gitu. Jadi 0-15 tahun itu tugas kita kepada komite, kepada orang tua murid adalah kalau saya, saat yang saya lakukan itu adalah anak orang tua murid masukin anaknya kelas 1. Saya bagikan buku tentang anak kelas 1. Ini yang terjadi di anakmu, anak kelas 1. Secara emosional seperti ini saat ini. Terus kemudian, kamu wahai orang tua, datang ke sekolah, kami akan latih 3 kali pertemuan. Untuk kamu paham tentang anak kelas 1 itu. Gitu. Terus kalau orang tua tanya, kenapa harus begitu? Gitu. Karena kami hanya pembantu, bukan pelaku. Gitu loh, gitu. Pelaku itu Anda. Gitu. Anda yang akan dihisap tuh Anda yang paling dahulu gitu loh. Dan anak-anak ini waktunya pendek, cuma 15 tahun gitu loh. Jadi ini pegang buku, guru pegang buku gitu loh. Jadi nggak ada lagi perbedaan misalnya ketika misalnya kelas 4 SD guru agak sedikit tegas, orang tua nggak marah gitu loh gitu kan. Karena dia tahu persis bahwa anak umur itu harus ditegasin gitu loh gitu. Nah, kalau saya ambil contoh gini kalau saya di kelas 4, 5, 6 itu kalau secara yang tadi Ustaz melakukan anak laki-laki itu saya nggak pakai daftar piket lagi gitu loh, gitu. Karena misalnya guru-guru saya minta untuk sebelum dia closing, guru-guru ngumpulin anak-anak gitu loh, dan kemudian nanya, menurut kamu kelas kita besok mau jadi apa, gitu loh, gitu. Jadi minta pendapat. Oh iya, karena di usia itu kalau dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail pembelajarannya adalah Nabi Ibrahim tidak lagi outside in, tidak lagi memberikan motivasi, tapi Nabi Ibrahim melakukan inside out. Insight itu membangun dari dalam. Jadi kalau anak kelas 4 SD ke atas itu kita masih sering, misalnya bukan nggak boleh, tapi kita harus kamu apa-apa gitu, dia akan menunggu sampai dia dewasa akan gini terus gitu, gitu. Karena outside in, outside itu tahannya sebentar, Tapi kalau seperti nanti guru olahraga bilang, abang tahu kan orang laki-laki itu jatuh dia bangun, dia jatuh dia bangun. Kamu tahu kan apa yang kamu lakukan sebagai seorang laki-laki? Gitu. Itu inside out. Dan itu biasanya tahannya lama, gitu. Jadi kalau saya Ustaz Henry memang apa yang harus kita lakukan ya apa yang kita punya, yang harus kita punya gitu. Menurut saya mari kita kembali meraih berkahnya Allah itu, bukan berkah-berkah urusan-urusan dunia gitu Ustaz. Berkah Allah itu karena sesungguhnya ya bukan milik kita gitu Ustaz. Bukan milik kita, ini miliknya Allah kok. Gitu. Artinya kalau saya bilang, kalau orang Jawa bilang tuh kamu jangan seenaknya ngurus milikku gitu loh, gitu Ustaz gitu. Gitu. Kamu harus ngingetin dulu apa yang Allah inginkan, kan selesai saja. 8-15 tahun itu pola terbaik kalau dalam dunia pengasuhan itu memang Asyafat 102 pola terbaik itu pegang anak kelas 4 SD ke atas itu bagaimana pola Nabi Ibrahim gitu. Dan itu saya ketemu dengan seorang Yahudi saat di Singapura, ahli soal anak laki-laki, bagaimana urus anak laki-laki. Dia bikin buku, bikin buku. Dan waktu di Singapura itu beliau kasih buku bestseller tuh di Amerika, bagaimana ayah berkomunikasi anak laki-laki di usia-usia remaja. Dan beliau bilang sama saya, kamu baca deh buku saya ini, gitu. Saya bilang tebal banget Prof, saya capek bacanya gitu. Kamu baca dari awal-awal aja gitu. Saya baca tuh, baca dari awal itu. Oh, saya mulai dada saya sesek gitu saat gitu. Terus kemudian dia bilang, kenapa kamu kelihatannya agak ini gitu. Saya bilang, saya mau ngomong tapi saya ini tersinggung gitu, saya bilang gitu. Saya tanya ke Prof gitu, ini buku ini ditulis sumbernya mana? Dia sebut cuma satu sumbernya, Asyafat 102.
Yahudi itu. Yahudi. Sementara saya Muslim. nggak ngerti Ustaz. Yang Allah inginkan terhadap anak umurnya apa gitu loh Ustaz, gitu ya. Gitu. Dan itu mereka saat di ayat 102 itu mereka bagi 3 Ustaz. Pola pengasuhan pegangan anak remaja itu seperti apa gitu Ustaz. Nah, itu mungkin Ustaz Henry. Iya. Kalau kita lihat di sini kan berarti lebih ke bagaimana kondisi sekarang ini anak yang laki-laki harus ditonjolkan dia itu laki-laki gitu ya. Kemudian yang perempuan begitu juga. Nah, dan di sini peran ayah harus cukup kuat lah dalam rangka untuk membangun hal ini. Nah, dengan kondisi yang sekarang penuh dengan tantangan teknologi dan juga apalagi orang tua yang di perkotaan gitu kan, ini kan sibuk seperti itu. Nah, kira-kira kalau ada yang nanya, jadi gimana nih panduannya apa saja nih? Anak saya kebetulan ini di SD, kemudian ini ada yang di SMP, ada yang di SMA, ada di perkuliahan. Nah, mungkin ada nggak gambaran umum deh, kalau di SD kelas 3 ke bawah apa yang perlu diperhatikan sampailah nanti ketika dia mahasiswa, apa saja kira-kira? Iya. Wah, itu 8 hari tuh. Jadi 8 malam. Ya, kalau saya pikirnya kita nggak kepada teknis dulu. Kita seperti Rasulullah SAW mengembangkan dakwah lebih dahulu gitu. Yang Rasulullah lakukan itu adalah merubah peredam, gitu, merubah yang paling dalam. Gitu, mindsetnya dirubah gitu. Nah, kalau kita kepada teknis, khawatirnya mindsetnya nggak berubah, nanti akan kerjanya akan ulang-ulang terus gitu saat itu. Seperti misalnya gini, saat kita mau ngurus dengan komite dengan pihak orang tua gitu, yang kita rubah itu mindsetnya dulu gitu saat gitu. Jadi menurut saya cara memandangnya dulu, saat gitu. Dan bukan persoalan teknis gitu yang Rasulullah kan dalam fikih dakwahnya Rasulullah itu kan mindset yang Rasulullah ubah gitu saat. Sehingga ketika mindset itu berubah, orang akan meledak gitu loh saat gitu. Nah, itu dulu yang menurut saya. Nanti kalau teknis sebenarnya gini Ustaz. Teknis itu kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi menyebutkan bahwa mengurus anak itu sebenarnya bukan di anak lahir, tapi justru ketika sebelum menikah malahan gitu Ustaz. Sebelum menikah itu ya mengurus itu yang tadi itu kita sebutkan gitu Ustaz. Ketika di usia anak kita di usia hamil, istri kita hamil, sudah ada panduannya gitu loh Ustaz ya. Anak 2,5 tahun ada panduannya gitu loh Ustaz. Anak nanti usia 2 sampai 4 tahun. Saya mau contoh nih Ustaz. Ketika di usia anak 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu kita mengenal ada namanya proyek Tarbiyatul Jinsiyah, pendidikan seksualitas gitu Ustaz. Nah, pendidikan seksualitas itu secara teknis itu mulainya paling teknis itu dimulainya ketika usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun sebenarnya Ustaz. Gitu. Nah, itu ayah itu. Ayah. Jadi gini San. Bayangkan San. Ayah itu di usia 2 tahun, 3, 4 tahun itu dengan anak laki-laki dalam tanda petik di dunia pengasuhan dia wajib main gulat itu San dengan anak laki-lakinya. Harus ada skin touch. Dalam rangka apa? Dalam rangka tarbiyatul jinsiyah sebenarnya. Pendidikan seksualitas. Karena pendidikan seksualitas nggak bisa dimulai dengan tidak memulainya dengan tarbiyatul syaksiyah, pendidikan kepribadian. Jadi ketika main gulat itu anak laki-laki 2 menit, 3 menit jalan normal tuh ya. Menit keempat leher kita dicekek sama dia. Kepala kita ditendang sama dia. Itu proses tarbiyatul jinsiyah gitu San. Ayahnya pegang kakinya dan kita bilang, "Kamu anak laki-laki muslim, Nak. Kakimu anak laki muslim bukan untuk itu." Ngerti anak kita? Nggak ngerti karena Allah nggak kasih fasilitas untuk mengerti. Tapi Allah kasih fasilitas penyimpanan. Nah, tugas kita sepanjang itu kita hanya menyimpan San. Memperbanyak simpanan gitu Ustaz gitu. Nanti semuanya sudah berurutan dengan sempurna, otak ini kanan apa gitu, nanti dia akan bersambung Ustaz. Mudah-mudahan nanti anak umur kita laki-laki tidak membuli orang gitu Ustaz. Nggak gampang mendangkan kakinya kepada orang lain karena basicnya sudah ada. Anak perempuan kita biasanya Ustaz, kalau anak-anak perempuan itu, kita punya anak perempuan yang usia 2 tahun, 3, 4 tahun itu biasanya di pintu keluar rumah kita itu kita gantungkan jilbab bergok namanya Ustaz. Jilbab bergok itu jilbab kecil yang gampang dibuka pasang itu. Itu tarbiyatul jinsiyah. Itu ayah tuh Ustaz. Gitu. Jadi ketika anak perempuan usia 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun lahir main keluar, ayahnya dengan bercanda ngalengin dia di pintu. Kemudian kalau anak perempuan bilang, "Kan aku mau main ayah." "Iya Nak," gitu. Dan ini teknisnya itu memang bagusnya jangan lebih dari 45 cm. Kemudian eye leveling seperti yang Rasulullah lakukan kepada anak-anak kecil itu, mata adu mata. Dan kemudian ayahnya menyebutkan dan mengambil jilbab bergok itu dan ayahnya sentuh kepada anak perempuannya.
Nah, kamu anak perempuan muslimah. Allah dan Rasulnya mengatakan ini auratmu, ditutup ya nak gitu. Ngerti anak perempuan kita? Allah nggak ngasih fasilitas pengertian, tapi Allah ngasih penyimpanan luar biasa. Bayangkan kalau sepanjang sampai umur 4 tahun, 5,5 tahun, berapa kali anak kita keluar masuk rumah? Iya. Jadi berapa kali sebenarnya kita menanamkan ifa, rasa malu sebenarnya, sudah bangun sejak dari kecil gitu lah gitu. Jadi kita nggak terlalu berurusan nanti anak perempuan kita di usia 9-10 tahun dengan persoalan malu, persoalan apa, karena kita sudah bangun. Nah persoalannya, tantangannya adalah termasuk kesayangan, tantangannya adalah kita mau mengerti nggak gitu, yang Allah mau itu seperti apa gitu deh. Gitu, yang Allah mau itu seperti apa gitu ya, yang diinginkan Allah gitu. Dan jadi ya kadang-kadang orang tua nggak mesti banyak bicara ya. Oh enggak San, gitu ya. Yang penting dia memberi contoh gitu. Iya. Saya jadi ingat anak saya setiap masuk ke masjid kan, saya mau ajarin gimana caranya kaki kanan. Iya. Tapi ketika kita cuma ngomong begini aja, kaki kanan ya, dia suka lupa. Tapi kemudian belakangan, setiap saya bareng masuk, saya selalu bukain pintu, kita mulai kaki kanan, dia ngikutin. Akhirnya sekarang kalau dia mau masuk, buka pintu, atau dia lupa ke kiri, ngelompat dia gitu. Dia lupa kakinya gitu. Itu tadi yang ayah maksud ya, bahwa jadi, dia menyimpan. Betul. Jadi dia nggak ngerti San. Kadang-kadang kita terlalu menuntut anak kita 0-7 tahun menjadi soleh dan solehah San. Gitu. Seperti ayahnya ya. Seperti ayahnya gitu. Kalau saya dalam tanda petik San, 0-7 tahun 8 tahun itu anak itu wajib salah San. Yang soleh dan soleh itu harus bapaknya, ibunya gitu San. Agar dia tahu mana yang karena semakin dia salah, dia banyak salah karena dia kan nggak bersambungan dan semakin banyak dia dapat stimulan positif gitu loh San. Gitu. Makanya kalau dalam di An-Nahl 78 itu pendengaran, penglihatan dan perasaan itu di pola pengasuhannya juga 3 gitu loh San. 1 pembiasaan. Ya, pembiasaan. Jadi anak usia 0-7 tahun itu jangan konsentrasi kepada negatifnya, konsentrasi pada positifnya. Seperti Rasulullah lakukan. Cucu-cucu beliau main, ganggu tempat beliau. Rasulullah nggak mengatakan gitu ya. Tapi Rasulullah melakukan kepada cucu beliau, menurut kamu ini tempat bermain atau tempat ibadah? Gitu. Kebayangan tuh ya. Kebayangan bagaimana An-Nisa ayat 9 itu dahsyatnya luar biasa gitu San. Bagaimana orang-orang di luar Islam itu takut sekali gitu loh San. Karena kalau ini diterapkan An-Nisa ayat 9, itu dunia ini dipegang oleh anak-anak muslim. Gitu loh gitu. Jadi nanti umur 10 tahun muslim dia luar biasa. Bayangkan pertanyaan kepada cucu sudah seperti itu gitu loh. Iya. Menurut kamu kalau saya dulu kecil anak-anak tuh lebih banyak dengerin gitu. Gitu. Jadi memang tidak terbiasa gitu. Persoalan apa? Karena itu tadi kita lebih banyak mengurus handphone mereknya A dengan manual book mereknya B gitu San gitu. Ya, kalau saya tadi itu pertama adalah awareness gitu saat itu. Jadi memang mindset itu yang harus kita benarin. Nah, kalau mindset sudah kita benarin, insya Allah secara teknis itu gampang. Ada panduannya lah gitu saat gitu. Misalnya anak-anak yang nanti kelas 10 umur 10 tahun ke atas itu As-Saffat 102 itu kita pertelin jadi kurikulum misalnya gitu. Kan profilnya sudah jelas di situ. Ada profil ayah, guru laki-laki, ada di situ profilnya gitu. Profil ibu nggak kelihatan di usia itu. Gitu ya. Ibu itu nggak kelihatan karena memang ayah nggak berperan. Di usia-usia remaja itu memang ayah yang berperan gitu. Dia punya ketegasan, punya ketegaan gitu loh saat itu. Bunda Hajar nggak ada di As-Saffat 102 itu, tetapi akibatnya dari pekerjaan beliau itu ada, lahirlah Nabi Ismail yang luar biasa gitu. Nah, profilnya suksesnya anak remaja ada Nabi Ismail. Bayangkan di usia belasan tahun itu mau digorok loh kan. Dan ayahnya jarang ketemu sama dia. Tapi dia panggil ayahnya itu ya Abati gitu loh. Cinta seperti apa yang membuat anak bisa memanggil ayahnya? Jarang ketemu, tapi dia panggil ayahku yang tersayang itu Ustaz. Gitu. Dan jelaskan profil di situ anak remaja itu adalah ketika ada masalah Nabi Ismail mengatakan, ayah, gak usah takut kalau Allah yang menyuruh. Jadi berarti kan tauhid, mandiri, bahagia. Itu kan target kita tuh ya. Anak remaja itu target itu. Gitu ya. Gitu. Jadi dia mengatakan, ayah nggak usah khawatir kalau Allah yang menyuruh. Bayangkan tuh ya. Kita kalau saya tuh jarang ketemu dengan ayah, tiba-tiba dia bawa golok gitu saja. Saya bilang, wah ini ayah nggak jelas ini begini. Nah kemudian Nabi Ismail mencontohkan profil remaja di situ kan misalnya. Bagaimana tauhidnya dikuatkan gitu. Nah tauhid dikuatkan itu adalah yang tadi saya sebutkan tuh ayah. Anak 10 tahun ke atas itu pertemukan dia dengan dunia yang tidak seolah-olah. Gitu saat gitu.
Jadi kalau realita ya. Oh iya. Kalau dia kecewa, pertemukan dengan kecewaan. Gitu Ustaz. Gitu. Kalau di bahasanya di kita di Nurul Ilmi itu adalah hands on minds on. 10 tahun ke atas itu hands on minds on. 10 tahun ke bawah itu adalah minds on hands on. Jadi 10 tahun ke bawah itu lebih banyak kita bercerita, berkisah apa gitu Ustaz gitu. Kasusnya selesainya ditutup dengan gitu. Misalnya kalau pegang anak kelas 3 ke bawah itu kita banyak bercerita, closing dari kelas kita akan memberikan PR namanya hands on. Nah, kalau di rumah kamu praktek yuk empati ke orang seperti apa, itu hands on. Tapi kalau anak 10 tahun ke atas, opening kelasnya itu hands on, minds on. Kita tanya ke anak kita pagi hari, abang-abang yang sudah kelas 4, 5, 6, 7, 8, 9, siapa yang menolong orang hari ini kemarin? Itu hands on. Gitu. Jadi bukan teori. Iya. Gitu, Ustaz. Kalau yang anak ke bawah itu teori gitu, Ustaz. Iya, teori dulu. Oh iya, Ustaz. Baru minta penugasan. Karena memang Allah sedang kuatkan itunya gitu loh, Ustaz gitu. Kalau di hands on, makanya tadi Ustaz tanya bahwa secara teknis apa yang dilakukan kepada anak itu Ibnu Qayyim al-Jauzi itu memang sejak dari detail sejak dari awal sebenarnya Ustaz gitu. Makanya pernikah itu sangat menentukan persoalan pernikahan gitu Ustaz gitu. Jadi pernikah yang belum selesai akan menentukan seperti apa kualitas pernikahan kita gitu Ustaz gitu. Jadi apa ya kalau istilah saya itu di pernikah itu kita harus periksa ini anak laki-laki kita ini a man but a boy enggak gitu loh gitu. Atau anak perempuan kita a woman but a girl sebenarnya gitu ya gitu. Secara fisik dia man gitu loh saya. Tumbuh semuanya tumbuh Ustaz gitu. Tapi boy dia ya. Tapi boy gitu loh Ustaz gitu. Jadi ada yang alfa gitu loh Ustaz. Maksudnya ada yang abai, ada tahap-tahap tertentu yang kita suka melaki-lakikannya dia gitu Ustaz. Ya. Masyaallah. Jadi ini masyaallah ini sudah apa ya? Sudah tergambar lah jelas ya. Tapi yang terutama itu dimulai dari mindset ya. Nah mungkin kalau kita kupas malam ini itu nggak cukup waktunya ya. Oh iya, tapi setidaknya kan mindset dulu ya. Kita rencana memang sampai jam 10 nih sana. Nggak usah. Cukup ini. Ya, masyaallah. Mungkin ada. Irwan yang udah. Iya. Tapi intinya memang kampanye tentang peran ayah yang ideal itu memang harus dilakukan ya. Ya. Saya ingat satu saat mungkin saya penutup ya. Ketika Barack Obama terpilih gitu, dia melakukan konferensi pers yang dia paksa gitu. Orang berharap dia akan memberikan policy tentang ekonomi, tentang pilihan-pilihan ekonomi Amerika seperti apa gitu. Tapi dia bilang jangan tanya itu ke saya. Anda mau tanya kenapa ada orang setengah Islam, negro ada di Gedung Putih ini, gitu Ustaz. Setengah Islam. Ini kan setengah Islam Ustaz. Bapaknya Muslim, ibunya gitu ya. Gitu. Nah, kenapa ada orang itu ada di sini? Maksudnya di tengah negara yang sangat rasis sebenarnya gitu Ustaz. Gitu. Kenapa dia ada di situ? Wartawan nanya kenapa gitu. Nah dia jawabnya adalah saya memang tidak punya ayah, tapi saya punya ayah guru di SD dulu. Itu yang kemudian dia ingat sampai dia jadi presiden itu adalah guru itu kemudian eye leveling dengan dia. Gitu sangat jarak. Kalau dalam teori Fadring itu 45 cm itu ayah dengan anak itu ngomong 45 cm. Terus kemudian guru itu mengatakan bahwa Berry, dia bilang kamu memang hitam, kamu memang bukan orang gitu-gitulah gitu. Tetapi dia bilang saya yakin suatu saat kamu orang nomor 1 di Amerika. Itu pengasuhan. Itu bukan intelektual kan. Gitu. Nah dia jadi menanamkan mimpi ya. Iya, San. Nah, gitu. Jadi memang terangkum semuanya lah, San. Anak laki-laki di laki-laki, anak perempuan di perempuan kan gitu loh, San. Nah, sekarang kan salah contoh San, yang juga menjadi fitnah besar di kita itu adalah anak perempuan kita yang kita profilnya kita nggak jelas, San. Profilnya menjadi apa ini anak perempuan kita? Menjadi banker kah? Itu banker ini pola siapa gitu loh, San. Menjadi pengusaha kah atau menjadi apa gitu ya. Termasuk pola-pola pilihan kita kepada anak kita mau habis SMA gitu loh San gitu. Habis SMA itu kan kita kalau di roadmap pengasuhan anak perempuan kan cuma 4 kan. Dan terbaik Indonesia itu kan cuma 4. Jadi kan anak perempuan kita Khadijah, Bunda Maryam, Fatimah dan Aisyah binti Husain. Selesai sudah San. Boleh nggak dia menjadi seorang ekonom? Boleh San. Tapi itu bukan target utama gitu San. Target utamanya adalah kalau dia menjadi ekonom terbaik, menjadi apa gitu, tapi ekonom yang di dalam dirinya ada Khadijah gitu loh San. Gitu. Yang kalau dia mungkin sukses gitu anak perempuan kita, ketika sore suaminya pulang, semua kehebatan dia taruh di bawah gitu loh. Dan suaminya pulang dia khidmat sama suaminya.
Abang, assalamualaikum bang, waalaikumsalam, aku sudah siapkan ini mau pakaian bersih abang, ini minum buat abang tuh apa gitu. Sampai suaminya bilang, kamu kok begitu banget, padahal kamu anak yang perempuan yang sukses. Dia bilang, alhamdulillah, dia bilang waktu saya dulu umur 15 tahun, ayah dan ibuku mengenalkan 4 perempuan terbaik dunia dan akhirat. Nah persoalannya kita mengenalkan itu nggak kepada anak perempuan kita gitu, gitu. Jadi nanti idola-idolanya itu akan terbayang gitu gitu. Nah itu yang tadi saya bilang itu, kalau saya ini nasihat buat saya semuanya gitu. Apa yang kita lakukan sebenarnya gitu loh, mengurus anak ini yang kita lakukan pakai apa gitu loh gitu. Kalau pakai ukuran dunia kita akan sukses secara dunia tapi kita akan bangkrut di dalam hisab gitu. Nanti Allah akan tanya, bukan itu ukuran suksesnya, bukan itu gitu ya gitu. Ini lagi-lagi ini memang nasihat buat saya sebenarnya karena memang sangat luar biasa tertatih gitu misalnya. Tapi kan ini kita harus sampaikan sama-sama gitu karena ini sudah qat'i gitu karena kita sudah sepakat bahwa kita hanya ketitipan gitu loh gitu. Nah cuma persoalannya adalah kita amanah nggak dengan titipan ini gitu loh gitu. Oh kurikulumnya sudah selesai kok, kurikulumnya sudah selesai gitu. Nah, kalau dulu saya kalau ngelola sekolah di rumah tangga itu kesalahan saya terbesar saya adalah saya tidak menempatkan apa yang Allah inginkan terhadap apa yang diamanahkan gitu. Misalnya saya ngelola sekolah, saya jujur dulu ngelola sekolah saya nggak ngerti anak kelas 1 tuh mau diapakan gitu loh anak PAUD dan TK itu saya nggak ngerti menempatkan guru TK itu seperti apa, nggak ngerti saya gitu loh gitu. Nggak ada patokan-patokan tahsinnya harus selesai itu apa. Patokan saya adalah kalau gurunya apa bagus gitu bisa nyanyi, bisa apa gitu itu kan jahil banget saya gitu. Bagaimana saya jahil sama diri saya sendiri, saya jahil sama Allah gitu loh Nah, bayangkan usia TK saya kelas 2 SD itu kemampuan potensi pendengaran itu ribuan kata-kata disebut dengan passive vocabulary. Passive vocabulary itu dia simpan 4.000 kata-kata itu per day passive vocabulary dia nggak bisa bicara karena belum bisa kemampuan berbicara berbahasanya belum ada. Tetapi bayangkan kalau itu 4.000 kata-kata kalau kita konvertkan kepada Al-Quran sudah berapa juz tersimpan di anak-anak kita gitu loh gitu. Tinggal nanti keadaan mengulang gitu di usia 9 tahun 10 tahun kita ulangkan gitu Nah bayangkan kalau guru-gurunya tahsinul Qur'annya jelas gitu tahsinul Qur'annya bersanad atau apa gitu dia adalah guru yang terbaik di usia gitu, kebayang tuh Nah terakhir James Heckman itu menyebutkan, seorang penerima hadiah Nobel menyebutkan dia dapat hadiah Nobel, tapi yang menarik itu adalah dia melakukan penelitian bahwa sesuatu negara hebat atau tidak itu sangat tergantung seperti apa guru PAUD, TK dan SD. Jadi beliau bilang bukan di perguruan tinggi, tapi di PAUD, TK dan SD. Dan itu sunnah sekali menurut saya. Gitu, Artinya memang kita orang tua harus investasi betul ya terhadap pendidikan anak di PAUD dan di SD, karena dia menentukan perjalanannya. Kalau saya bilang ke orang tua, Anda mau sukses, Anda fight di usia ini. Jangan ada banyak protes ke sekolah gitu. Jadi ayo kita sepakat bergandengan tangan gitu. Nah yang nggak bisa bergandengan tangan kalau kita nggak punya buku yang sama gitu loh gitu. Nah kalau saya mencoba dari sekolah saya cetak bukunya. Saya bagikan, Anda anaknya kelas berapa? Kelas 1, ini bukunya kelas 1. Anda kelas berapa? Anaknya kelas 2, ini bukunya kelas 2. Anda baca, kita ketemu 3 kali. Itu gitu. 3 kali, saya ketemu 3 kali, Anda ada pertanyaan? Nggak ada pertanyaan. Sekarang kita bikin PKS. Kesepakatan gitu loh misalnya kita kesepakatan bersama lah gitu gitu. Kita bikin memorandum sudah kita fight mengurus anak-anak. Kalau ada perbedaan yang sifatnya aksesori lupakan gitu ya. Tapi kita menuju kepada as-shalah, kepada esensinya kita tuju gitu itu kita fight Jadi guru-guru juga saya kan guru juga saya itu kalau sudah terima rapor itu harga diri saya hancur gitu loh gitu. Bagaimana berkah ilmu ketika guru nggak dihargai gitu gitu. Nah kalau seperti Ustadz Fatihah kan menyebutkan salah satu suksesnya sekolah itu ketika izzah guru dipertahankan. Jadi guru itu nggak nunduk depan orang tua gitu gitu. Jadi ketika izzah guru itu naik berarti dia akan sukses sekolah itu. Berkahnya ada di situ. Gitu. Nah kalau orang tuanya memperlakukan guru seenaknya, gimana anaknya bukan guru gitu. Berkah ilmu gitu. Nah kalau saya supaya seperti apa, buku rujukan sama pegang. Guru pahamkan buku ini, kamu pegang anak kelas 1. Kamu paham tahap perkembangan anak kelas 1 gitu. Nah orang tua begini sudah gitu ya.
Jadi ketika orang tua datang, izah kita naik, Ustaz. Guru kepalanya berdiri gitu loh, Ustaz. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan-pertanyaan sifatnya, gimana anak saya kok nggak soleh gitu. Oh, nggak ada lagi pertanyaan. Kalau pertanyaan itu saya akan kembalikan ke Anda gitu, kepada orang tua. Anda udah baca buku apa belum? Itu Ustaz gitu. Loh, Anda tuntun anak soleh, Anda nggak mencontohkan sholat seperti apa gitu loh, Ustaz gitu. Jadi kita sudah meminimalisir hal-hal sifatnya aksesori gitu loh, Ustaz. Kita bicara yang esensi sekarang gitu ya. Kita bicara sekarang, kita punya target 15 tahun ini kita fight urusannya. Kita akan menyelamatkan dunia ini dan tanda petik akan mengirim anak-anak kita terbaik kita. Kita bicara soal esensi gitu loh, Ustaz gitu. Jadi nggak ada lagi orang tua yang nitipin anak seperti laundry gitu ke sekolah. Kita bukan laundry gitu, Ustaz ya. Guru-guru bukan pembantu, bukan babysitter. Dia dihormati, sejarah ini menghormati betul guru-guru. Keberkahan itu ada di situ gitu, Ustaz gitu. Nah, kalau guru kita nggak dipandang sebelah mata, dia apa? Menurut saya bukan apa persoalannya, ilmu di anak kita nggak berkah gitu loh, Ustaz. Gitu. Kalau saya hal-hal ini menurut saya memang kita harus posisikan kepada yang apa gitu, Ustaz ya. Oh, bayangkan, Ustaz, di kampung-kampung kita kan ngalamin saya. Kalau buya kita lewat gitu, saya, ya Allah, nggak berani kita ngelihat, Ustaz. Gitu, nggak berani gitu. Apa yang terjadi kalau kita dengar apa kata buya kita, ustadz kita, kiai kita, itu dulu umur 6 tahun ingat sampai sekarang. Profesor kita nggak ingat ya, gitu. Tapi kiai kita, kalau menurut saya itu berkah. Iya, betul. Gitu. Mak kita apa pernah ikut pelatihan parenting? Nggak ada mak kita ikut pelatihan parenting. Tapi ketika dulu mak kita bilang begini anak gitu, kita ingat sampai sekarang. Kalau menurut saya itu berkah. Gitu, kita ketemu hikmah ini. Betul. Tapi waktu kita terbatas ya. Kita minta beliau membuat closing statement. Oh iya, betul. Nih apa sudah panjang lebar kan, tapi apa namanya tuh waktunya nggak cukup, langsung closing aja ya. Pengen sih kita terus. Iya, tapi waktunya udah lama juga kan. Mungkin ada sesi khusus nih, Nuril ngundang khusus nih Ayah Iwan kan. Ya, mungkin gimana deh closing statement untuk para pendengar. Kalau saya saat do the best, let Allah finish it. Gitu. Tugas kita itu hanya di ranah ikhtiar. Jadi jangan campur urusan-urusan ranahnya Allah, nanti Allah marah gitu. Jadi menurut saya adalah ranah kita apa? Ranah kita selesaikan urusan-urusannya. Gitu. Nah, kalau ranahnya Allah itu ya hasil. Allah menentukan ini bisa, ini nggak bisa, ya Allah gitu. Jadi menurut saya adalah konsentrasi aja di ikhtiar sudah, gitu ya. Ikhtiar itu 3 menurut saya. Wah, ini bukan closing lagi nih, gitu. Pertama adalah dalam ikhtiar itu 1, benahi relasi spiritual. Relasi spiritual. Karena hubungan dengan Allah. Karena hubungan dengan Allah itu akan melahirkan keberkahan. Keberkahan itu intinya parenting, gitu. Kalau yang kedua, benahi relasi pernikahan. Gitu. Karena mendidik dan mengasuh anak-anak itu memang sedunia, sesurga, serumah dan sejiwa gitu loh, gitu. Jadi memang yang kita dapatkan sakinah. Gitu kan. Nah, sedunia, sesurga, serumah, sejiwa. Sejiwa. Itu butuh sekitar 4 hari lah. Nah, yang ketiga menurut saya adalah di ranah ikhtiar itu benahi relasi pengasuhan. Relasi pengasuhan itu 3 tadi, Ustaz. Pola, sepakati prinsip pengasuhan yang 14 itu, sepakati pola dan sepakati roadmap pengasuhan anak laki-laki dan perempuan. Itu Ustaz, itu. Wallahu a'lam. Iya, closing statement-nya Ustaz. Kesimpulannya apa? harus banyak belajar dari ayah. Bukannya masih banyak salah kita selama ini sama anak-anak kita. Istighfar itu saja. Masya Allah. Banyak dosa. Saya merasa nilai saya kalau di rank 1 sampai 10 jadi ayah kayaknya 3. Kalau saya 2, 3. Masya Allah. 3. Apalagi saya nih muda nih. Maksudnya anak-anak yang udah di atasnya pengen punya anak kecil gitu. Iya. Masya Allah ya, aduh. Maka kadang-kadang kesalahan kita itu saat nangis kita ya. Iya. Saat malam ya Allah. Salah pola mendidik anak dulu kita gitu kan. Saya ini pernah dengar guru saya, almarhum Ustaz Rahmat Abdullah. Iya. Jadi kalau beliau semua punya kebiasaan, kalau hampir jam 11:30 malam itu beliau masuk ke kamar anak-anak beliau dan beliau nangis.
melihat anak beliau tidur. Dan beliau bilang, maafkan Abi anak. Gitu. Dan beliau bilang, sebutkan penyesalan lagi anak tidur itu. Waktu kamu kecil, Abi nggak memperbaiki bacaan Al-Quran Abi. Waktu apa gitu. Dan itu beliau lakukan secara rutin. Jadi ke masing-masing bentuk kasih sayang. Ya, bonding sebenarnya. Bonding. Jadi kalau di istilah Fadling itu attachment before achievement gitu, connection before correction gitu. Jadi kita susah mengurus anak-anak kita, mengkoreksi anak-anak kita sebelum kita membuat koneksi. Koneksi yang terbaik itu adalah ayah seberapa banyak ayah berdoa tentang anak di setiap hari. Pernahkah ayah berdoa habis sholat itu membayangkan wajah anak, menyebut nama anak, itu connection. Gitu. Jangan-jangan kita banyak mengkritik anak kita, tapi nggak pernah membangun connection. Gitu. Nggak pernah menyebut nama dia secara personal gitu loh, membayangkan wajah dia gitu loh, gitu. Dalam doa-doa kita. Gitu. Connection. Masya Allah, ini keren ya. Baik. Kalau disambung panjang lagi. Banyak di sana. Jadi cukup dulu, ini simpan dulu deh biar penasaran kan. Ya, oke. Baik, kalau saya ini apa closingnya? Ada lagi closingnya? Cukup? Saya kehilangan kata. Kehilangan kata-kata ya. Masya Allah. Masya Allah ya. Belum selama ini menjadi ayah tanpa ilmu. Oh, Masya Allah. Iya. Kita jadi ayah aja ya. Iya. Modal semangat. Nggak apa-apa, Sat. Cuman kenapa kita urai ini, karena tantangannya lebih besar. Iya, Gitu. banyak perlu Dan disampaikan. yang harus kita perbaiki ke depan ya. Iya. Jadi memang kalau dulu kita udah pas, Sat. Jadi ayah udah pas, karena tantangannya nggak banyak, Sat. Kalau sekarang memang tantangan Kompleks ya. iya. Masya Allah. Baik, sahabat sekalian, itulah perbincangan kita pada malam hari ini ya tentang fatherless, dan semoga kita bisa mengambil pelajaran penting ya tentang betapa pentingnya kita terutama yang ayah ya punya peran ya dalam rumah tangga. Jadi banyak hal tadi yang disampaikan, tentu ini belum cukup ya. Nah, semoga nanti ya Nurul Umi mengundang khusus ya Ayah Irwan ke sini untuk seminar parenting yang lumayan juga nih, boleh kata ada 4.000 kan. Iya, bisa kita ajak nih biar ya terutama minimalnya mindset dulu ya. Kalau udah mindsetnya terbentuk, insya Allah akan lebih mudah ya sama-sama kita membangun generasi yang tangguh, cerdas dan berakhlak mulia ya. Baik, ibu sekalian dan juga para sahabat sekalian, terima kasih sudah mendengarkan kita di 102,7 FM Nurul Radio, edukatif, informatif dan inspiratif. Saya di sini mohon diri ya, saya Was Tanjung dan juga tim yang bertugas mohon diri, saya tugas Lapas Amdala. Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.